Pernahkah kamu merasa seolah rezeki selalu terasa sempit, meski sudah bekerja keras tanpa henti? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa keberkahan dalam hidup tak kunjung datang, walau doa dan harapan sudah dilantunkan setiap hari? Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah sebab yang tidak kita sadari, yang membuat hidup terasa berat dan penuh ujian. Dalam cerita kali ini, kita akan menyusuri kisah seorang pemuda yang menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah ujian yang datang bukan hanya dari dunia, tapi dari hatinya sendiri. Kisah tentang azab yang terhalang, tentang rezeki yang tertutup, dan satu hal yang sering terlupakan oleh banyak orang, durhaka kepada orang tua. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini mungkin adalah cermin untuk kita semua. Di sebuah desa kecil yang terhampar di tengah hamparan gurun yang kering dan panas, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Amir dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang cerdas, pekerja keras, dan penuh ambisi. Namun, di balik segala kelebihannya, ada satu sisi Amir yang jarang diketahui banyak orang. Ia menyimpan rasa kesal dan amarah yang besar terhadap kedua orang tuanya. Setiap kali orang tuanya memberikan nasihat, Amir kerap membalas dengan kata-kata kasar dan sikap dingin. Ia merasa bahwa kedua orang tuanya tidak mengerti ambisi dan perjuangannya. Meskipun bekerja siang dan malam, rezeki yang datang tidak pernah cukup untuk memenuhi keinginannya. Ia bertanya dalam hati, mengapa Tuhan tidak memberiku keberkahan seperti yang orang lain miliki? Namun Amir tidak pernah menoleh ke dalam hatinya sendiri, kesalahan yang ia perbuat terhadap orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Inilah kisah Amir. Sebuah kisah tentang azab yang terhalang dan sebuah pelajaran besar yang akan kita ambil bersama. Hari-hari Amir dipenuhi dengan rasa tidak puas dan amarah. Ia sering membentak dan berkata kasar kepada orang tuanya, merasa tidak dihargai dan dikekang. Orang tuanya, meskipun terluka, tetap bersabar dan terus mendoakan agar anak mereka diberi hidayah dan jalan yang benar. Namun sikap Amir semakin hari semakin keras. Ia menolak berbicara dengan mereka dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, berharap bisa meraih kesuksesan dengan caranya sendiri. Di waktu yang sama, kesempatan demi kesempatan datang menghampiri Amir. Namun, setiap kali ia mencoba usaha baru, hasilnya selalu mengecewakan. Rezeki yang datang terasa selalu tertutup, meski ia sudah berusaha sekuat tenaga. Tanpa disadari, azab yang terhalang oleh durhaka mulai menyelimuti hidupnya. Suatu hari saat sedang berjalan di pasar desa, Amir bertemu dengan seorang tetua yang bijak, seorang lelaki yang sudah lama dikenal karena kebijaksanaan dan keteguhannya dalam iman. "Kenapa wajahmu suram, anak muda?" tanya sang tetua lembut. Amir menceritakan segala keluh kesahnya, bagaimana ia sudah berusaha keras tapi rezekinya selalu sempit. Sang tetua mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian berkata, "Wahai anakku, keberkahan rezeki bukan hanya tentang usaha dan doa, tapi juga tentang ridha Allah yang datang lewat doa dan restu orang tua. Jangan pernah sia-siakan kasih sayang mereka. Azab yang terhalang bukan berarti tiada azab, tapi tanda bahwa kau masih diberi waktu untuk kembali. Jika kau terus durhaka, keberkahan hidup akan terus tertutup dan kesulitan akan datang bertubi-tubi." Kata-kata sang tetua membekas dalam hati Amir. Namun ia masih ragu dan sulit menerima kenyataan itu. Setelah pertemuan itu, Amir mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia sering bermimpi buruk, merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Suara-suara dalam hatinya terus-menerus mengingatkannya akan kesalahan yang diperbuat. Namun, hati Amir masih keras dan penuh kebanggaan. Ia menganggap semua itu hanyalah bayangan dan kesialan biasa. Suatu malam, Amir bermimpi bertemu sosok malaikat yang menunjukkan kepadanya gambaran masa depan jika ia terus melanjutkan sikap durhaka. Ia melihat kehidupannya yang penuh penderitaan dan kesepian. Mimpi itu membuat Amir terpukul, namun ia belum cukup kuat untuk berubah. Suatu malam yang sunyi, Amir duduk termenung di depan rumah orang tuanya. Ia teringat semua nasihat dan doa mereka, juga segala pengorbanan yang tak terhitung selama ini. Dengan air mata yang mengalir, Amir akhirnya mengakui kesalahannya. Ia berdiri dan mengetuk pintu rumah orang tuanya, meminta maaf dengan tulus.
Orang tuanya menyambutnya dengan pelukan hangat dan penuh kasih sayang, memaafkan segala kesalahan anaknya tanpa syarat. Sejak saat itu, Amir mulai berbakti dengan sepenuh hati. Ia rutin mendoakan dan membantu orang tuanya, serta terus memperbaiki diri. Orang tuanya pun terus berdoa agar hidup Amir dipenuhi keberkahan dan rahmat dari Allah. Dalam beberapa bulan setelah taubatnya, hidup Amir berubah drastis. Rezeki mulai mengalir deras, usaha-usahanya membuahkan hasil, dan keberkahan menghampiri setiap langkahnya. Amir merasakan betapa ringan dan damainya hidup ketika hati terbuka untuk kebaikan dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa keberkahan itu adalah anugerah yang datang bukan hanya dari usaha dan doa, tapi juga dari ridha Allah yang diperoleh lewat berbakti kepada orang tua. Kisah Amir menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa, bahwa rahasia kesuksesan dan keberkahan hidup terletak pada penghormatan dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Dari kisah Amir, kita belajar sebuah kebenaran yang agung. Keberkahan dan rezeki bukan hanya sekedar hasil kerja keras dan doa, tapi lebih dalam dari itu, yaitu sikap kita kepada orang tua kita. Durhaka kepada orang tua bisa menutup pintu keberkahan, bahkan bisa menjadi sebab tertundanya rezeki dan datangnya ujian hidup. Namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Maka jangan pernah meremehkan kasih sayang dan doa orang tua, karena di dalamnya tersimpan rahasia terbukanya pintu rezeki dan keberkahan hidup yang sejati. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbakti, menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita dengan sepenuh hati, karena keberkahan hidup bermula dari ridha mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin.